sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini pada hari Jumat Agung kita mengenang wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan permenungan kita pada saat ini tentu menjawab pertanyaan mengapa Allah rela wafat di kayu salib. Kesimpulan untuk jawaban pertanyaan ini bisa kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cinta Allah yang begitu besar, Dia merelakan putranya yang tunggal. Dan sang putra dalam ketaatan dan cinta yang begitu besar, rela menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia. Itulah yang dikatakannya juga, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang merelakan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Perkataan itu Dia ajarkan, Dia jalani, dan itulah makna dari pengorbanannya di kayu salib. Dan di tempat lain Tuhan juga berkata, kalau biji gandum itu tidak jatuh dalam tanah, dia akan tetap tinggal satu biji saja. Tetapi apabila dia jatuh ke tanah, kemudian tumbuh, dia akan berbuah banyak. Itulah makna dan jawaban atas kematian Tuhan di kayu salib yang kita kenang pada hari ini. Dalam permenungan ini kita juga akan melihat bagaimana salib merupakan tanda keselamatan bagi kita. Sebenarnya hukuman disalibkan pada zamannya adalah hukuman yang paling bengis, yang paling buruk, dan diperuntukkan bagi orang yang paling jahat. Dan itulah yang dijatuhkan terhadap Yesus. Sehingga tanda kehinaan, tanda penghukuman yang paling keji, itu yang dilaksanakan untuk menghukum Yesus pada saat itu. Namun sesudah Yesus wafat di atas salib itu, arti dan makna salib itu bagi kita orang yang percaya, bagi kita orang Kristen berubah. Karena di atas salib itu Tuhan menyerahkan nyawa demi keselamatan kita, maka salib itu menjadi tanda kemenangan. Salib itu menjadi tanda kebanggaan bagi kita. Kadang-kadang orang memakai sebagai kalung tanda salib itu. Setiap kali kita berdoa, membuka atau menutup doa kita, kita mulai juga, kita akhiri dengan tanda salib. Di rumah kita, di puncak-puncak menara gereja kita, dan pada akhirnya di makam kita, orang akan menempatkan salib, tanda bahwa orang yang beristirahat di situ adalah seorang pengikut Kristus yang telah wafat di salib untuk penebusan umat manusia. Sehingga tanda salib itu bagi kita menjadi tanda kebanggaan. Dan pada upacara ini kita juga akan menghormati salib itu, menunjukkan tanda kasih kita kepada Tuhan yang telah menyerahkan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dan sambil mengenang wafat Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita juga menyatukan segala usaha, segala perjuangan kita, segala derita kita, bahkan segala kesedihan dan air mata kita dalam sengsara dan wafat Tuhan. Dengan demikian
kita akan melihat apa arti dari segala derita, kesulitan, perjuangan dari kehidupan kita. Apabila kita bersama dengan Tuhan kita menjalaninya, selalu bersedia setiap hari memikul salib kita, setia sampai akhir, seperti Kristus yang setia menjalani jalan salibnya hingga akhir di puncak Golgota. Satu lagi bahan permenungan kita dalam mengenang wafat Tuhan ini adalah mengapa Tuhan harus memilih jalan salib. Mengapa Tuhan harus melalui jalan sengsara? Mengapa Tuhan harus melalui penderitaan, bahkan wafat dalam pelaksanaan karya keselamatannya? Saudara-saudari terkasih, sebagaimana kita melihat makna dari terang apabila ada kegelapan. Di dalam kegelapan, terang itu akan menjadi sangat jelas dan bercahaya. Begitu juga baru kita sadari indahnya sehat dalam hidup kita apabila kita pernah menderita sakit. Pada saat tubuh kita sakit dan kita tidak berdaya, kita akan berkata, alangkah bahagianya, alangkah senangnya bila saya sehat. Begitu juga kita baru menyadari betapa indahnya dikasihi atau mengasihi atau suasana dalam kasih dalam hidup kita apabila kita sudah pernah mengalami bagaimana dibenci, bagaimana suasana penuh kebencian atau ketidakpedulian di antara sesama manusia. Maka pilihan jalan salib, jalan derita, jalan sengsara, jalan kematian dari Tuhan adalah untuk memperjelas makna dari kehidupan dan keselamatan itu. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ada kehinaan. Tidak ada terang kalau tidak ada gelap. Tidak ada sukacita kalau tidak ada derita. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada kematian. Maka jalan salib, jalan derita dipilih oleh Tuhan untuk mengarahkan kehidupan dan hati kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan yang kekal bersama dengan Dia sesudah kebangkitannya. Maka saudara-saudari, mengenang wafat Tuhan kita ini adalah mengenang serta berterima kasih akan kasih yang begitu besar dari Yesus Kristus, Putra Allah yang rela wafat bagi kita. Dan kita akan mencoba membalas kasih itu dengan mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi sesama kita, dan menjadi saksi akan pengorbanan yang sehabis-habisnya, yang merupakan teladan bagi kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain sesudah masa puasa ini dan pada hari ini kita bawa aksi puasa kita, tanda keinginan baik kita menolong orang yang berkekurangan, supaya buah-buah dari pertobatan kita, buah kasih itu bisa kita tunjukkan bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.